sebelah sini. Ini punyanya FAW. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang kami hormati seluruh rekan-rekan media. Jadi hari ini kita menghadirkan dari Dinas Kesehatan diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan yaitu Dr. Isa. Kemudian dari Satpol PP diwakili oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah oleh Pak Subowo, selamat datang. Kemudian dari Disperindak diwakili oleh Kepala Bidang Perdagangan Pak Kamilin. Jadi rekan-rekan, pada hari ini hari Senin tanggal 25 Maret 2024 kami dari jajaran Polres Malang melaksanakan konferensi pers ungkap kasus minuman keras ilegal di Dusun Kerajaan RT 10 RW 3 Desa Sumberjo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Ini pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Jadi kronologis kejadiannya rekan-rekan, jadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran minuman keras ilegal. Kemudian langsung direspon cepat dan ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Narkoba untuk melaksanakan penyelidikan sekaligus pendalaman. Kemudian dilaksanakan operasi tangkap tangan, penangkapan sekaligus penggeledahan ya di lokasi ini rekan-rekan di rumah tersangka FAW. Nih, tersangka FAW ini dengan inisial ini tersangka FAW dan tersangka AW, di mana pada saat penangkapan sekaligus penggeledahan ini barang bukti yang bisa diamankan dan disita ini sudah ditampilkan rekan-rekan di depan rekan-rekan ini, baik dari tersangka FAW maupun dari tersangka AW. Kalau dari tersangka FAW ini ada 2 set alat suling, 1 set drum plastik warna biru untuk filter penjernih minuman keras, 3 buah jerigen ukuran besar warna putih, 2 buah jerigen ukuran sedang warna putih, 1 buah drum plastik warna biru, 1 buah alat penyaring terbuat dari stainless steel untuk penyaring air fermentasi atau bacem, 2 buah kaleng warna abu-abu, 2 buah kaleng warna merah, 1 buah saringan terbuat dari anyaman menjalin, 1 buah corong warna biru, 1 buah teko plastik warna transparan. Kemudian dari tersangka AW juga ini, rekan-rekan AW ini diamankan yaitu 5 set alat suling minuman keras, 1 drum plastik warna biru untuk filter penjernih minuman keras, 5 buah drum warna biru yang terdapat keran untuk pendingin minuman keras, 2 buah drum plastik warna biru untuk fermentasi, 1 buah alat penyaring terbuat dari stainless steel juga untuk penyaring air fermentasi, 2 buah ember warna hijau, 3 buah ember plastik warna merah, 1 tabung gas ukuran 12 kg, 1 buah corong warna biru, dan 1 buah teko plastik warna transparan, yang semuanya digunakan untuk melaksanakan ini produksi minuman keras ilegal. Jadi memproduksi ini diproduksi oleh FAW dengan cara otodidak rekan-rekan. Jadi tidak ada takaran dan komposisi yang pasti dan jelas dari komposisinya. Makanya nanti dari Ibu Dr. Isa ini bisa menjelaskan bagaimana bahayanya ini minuman keras ilegal ini, yang komposisi kandungannya ini tentunya kan membahayakan metabolisme dalam tubuh dan berakibat fatalitas, menyebabkan kematian rekan-rekan. Pendalaman yang dilakukan oleh penyidik adalah faktor untuk mendapatkan keuntungan. Dari motif dan perbuatan tersangka ini, penyidik menjerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 204 ayat 1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian pasal 140 junto pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, di mana ancaman hukuman penjara maksimal ini adalah 15 tahun rekan-rekan, dan denda paling banyak 4 miliar rupiah. Ya berat lah ini ya Pak, dipegang aja. Pengakuan dari tersangka bahwa terkait dengan minuman keras yang sudah kita sita itu dibuat memang sebelum Lebaran. Sebelum bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan dibuat dengan kapasitas sekitar 500 liter, kemudian sudah diedarkan dan sisanya ini nantinya ada rencana untuk manakala nantinya ketika pada saat setelah Lebaran atau menjelang Lebaran bisa diedarkan kembali. Itu. Sudah berapa lama pabrik ini beroperasi? Ya. Sudah berapa lama pabrik? Nanti bisa kita tanyakan bersama dengan ini ya, sudah beroperasi sejak kapan. Dengan Ada lagi? itu per hari bisa memproduksi berapa liter? Ya, nanti kita sama-sama dengan ini tersangkanya. Dan lain mungkin yang bisa saya jawab ini. Pak, keuntungan untuk peredaran minuman ini setelah dibuat itu dibuang kemana saja? Untuk area mana saja? Ya, untuk peredaran minuman keras ini, pengakuan dari tersangka hanya diedarkan di wilayah Kabupaten Malang saja. Di wilayah Kabupaten Malang dengan sistem menjual, tidak mensuplai seperti itu. Dia menjual, orang bisa datang ke sini untuk dijualkan. Dengan penjualan satu botol 50.000, ya, 50.000 dengan keuntungan dari dia itu 25.000-an, 25.000 keuntungannya dalam satu botol ini. Nanti kita sama-sama melihat juga ke belakang bagaimana tahapan-tahapan pembuatan ini mulai dari awal, bagaimana bahan baku tersebut campurannya, kita sama-sama nanti dengarkan. Sekilas saja gambaran umum bahwa nanti tahapan bahan baku dicampurkan, kemudian setelah itu ada 3 jenis bahan baku nantinya dicampurkan, kemudian apa itu istilahnya, difermentasi sampai busuk, kemudian kita ambil airnya itu, air busuknya kita ambil, kemudian pakai kompor disuling, dikeluarkan. Nah, tetesan pertama kira-kira segini atau segini lah, tetesan kira-kira segini itu yang dibuang karena ini mengandung etanol dan bisa bahaya itu istilahnya. Nah, setelah itu tetesannya baru ditadain. Kemudian setelah itu baru dimasukkan ke filter penyaring lagi biar bening. Jadi agak lebih modern lah ini, bisa dikatakan lebih modern di sini daripada yang mungkin rekan-rekan bisa baca di media cetak maupun media online yang seperti di wilayah-wilayah lain. Itu ya, nanti setelah dari beberapa rekan-rekan instansi samping, saya akan menanyakan kepada tersangka, baru kita ke belakang. Bisa ya? Ya, memang ini warisan dari leluhur-leluhurnya, dan untuk dia sendiri ini tersangka yang kita amankan di belakang itu beroperasi sekitar kurang lebih 1,5 tahun beroperasi untuk produksi miras ini. Untuk perkiraan keuntungan keberapa? Perkiraan keuntungannya berapa? 50, bukan maksudnya yang udah kamu selama 1,5 tahun itu? Oh lupa. Cuman memang 50-50 terkait dengan itu ya. 50-50 yang seperti kita bilang tadi, 50.000 nanti dibagi 2. Ya, untungnya dibagi 2. Bulan produksi berapa? Ya. Sehari itu bisa 500 liter sehari. Nanti rekan-rekan bisa kalikan. 1 liternya 50.000. 1 liter segini tuh 50.000. 1,5 liter ini kan. Jual habis 500 liter.
Oh, enggak sampai satu hari terjual habis 500 liter, tidak. Produksinya saja satu hari itu bisa sampai 500 liter. Dan hubungan kedua ini apa? Ya. Hubungan kedua tersangka ini apa terus? Apakah Masih saudara, keduanya masih saudara keduanya. Terus apa lagi? Per bulan dapat duit berapa rata-rata? Per bulan. Itu Pak, soalnya nggak tentu. Rata-rata dapat berapa per bulan? Sekitar 4 juta. Satu bulan rata-rata dia bisa mendapatkan dari penjualan miras ini sekitar 4 juta. ada karyawannya Pak? Ya. Karyawan. Nggak ada. Mereka hanya berdua ini bekerjanya. Nanti di dalam kita bisa lihat ini Goningki, yang ini punya sini, yang ini punyanya sini, jadi gitu kerjasamanya. Oke? Ada pertanyaan untuk Dinkes? Yang pertama, ini tidak terukur. Jadi kadar alkoholnya tentu tidak diketahui. Apakah hanya etanol atau ada metanol? Kalau ada metanol itu sangat berbahaya. Bisa merusak jantung, hati, dan juga terutama ginjal. Jadi bisa berakibat sampai kematian. Dan karena ini tidak terukur, yang diukur kemarin berapa? 30%. Kebetulan 30%. Tetapi kalau dari proses yang tidak stabil atau proses yang tidak ada standarnya, tentunya ini tidak bisa ditentukan berapa. Nah, itu sangat berbahaya. Dari saudara FAW, yang punyamu yang sebelah mana? Yang sebelah sini. Ini punyanya FAW. Jadi rekan-rekan bisa lihat di belakang rekan-rekan. Itu produksinya punyanya FAW dan ini punyanya AW, ya, punyanya AW. Nah, ini kanan maupun kiri itu semua sama terkait dengan pembuatan atau prosesnya. Namun ini lebih praktis. Nah, sebelah sini lebih praktis karena tidak memiliki berbagai alat. Nah, yang di sini ini yang nanti lebih praktis, yang lebih susah. Yang pertama itu bisa rekan-rekan lihat nanti di sini. Nah, di sini adalah tempat pencampuran ini bahan bakunya. Bahan bakunya nanti diracik di sini, benar ya? Nah, setelah diracik di sini ada apa aja? Ragi, ketan, gula, sama air. Ragi, ketan, gula, air. Kira-kira raginya berapa? Ini Pak. 10. Berapa? 10. Terus kemudian ketannya berapa kilo? Airnya 1,5. Airnya segini. Airnya segini penuh. Air putih segini penuh. Terus kemudian raginya 10, ketannya 4 kilo, gulanya 30 kilo. Nah, itu dimasukkan jadi satu, dimasukkan di sini di drum warna biru ini. Fermentasi hingga busuk. Setelah busuk nantinya disaring melalui ini, benar ya, disaring ya. Ada sana. Ya, akhirnya diambil dari sini. Ya. Oke, terus setelah itu kemana? Coba ditunjuk. Dimasukkan ke, silakan. Di mana? Oke, pakai corong. Gini berarti ya. Masukkan di sini. Oke, setelah itu dinyalakan. Di situ ininya gasnya. Sampai setelah itu ini masuk ke sini. Air itu, netes keluar ke sini.
Ini isinya apa? Air dingin ya, Ya. air dingin. Kalau keluar Ya. Keluar apa? keluar sedikit bukan Keluar sedikit dibuang, setelah dibuang sisanya banyak ya. tampung di situ. Terus kemudian ke mana? Itu itu. Nah, ini adalah rekan-rekan bisa lihat sendiri di filternya. Dimasukkan ke filter, terus dari filter Gitu. dikeluarkan dari lewat sini. Iya. Ya, inilah yang nanti Kemudian di kemas. dikemas itu. Jadi air yang keluar dari sini itu yang menjadi bahan girasnya itu ya, truk gas itu arahnya. Oke.